Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya. Baik, kita akan bahas ya dengan topik resmi 2026, Jalan Berliku Menuju Profesor, memahami Permen 52 tahun 2025 dan strategi sukses yang mencapai jabatan tertinggi. Nah, roadmap karir ya, perjalanan menuju puncak akademik, ya, jabatan profesor merupakan puncak tertinggi karir akademik seorang, yang itu membutuhkan dedikasi yang panjang, konsistensi kinerja, dan komitmen ya pada keunggulan riset. Regulasi baru ya seperti yang sudah kita ikuti ya selama ini, ya Permendikti-Saintek nomor 52 memberikan tantangan, tapi juga akan memberikan kejelasan standar kualitas yang lebih terukur. Maka kita akan bahas ya bagaimana regulasi ini terkait dengan pengajuan ke profesor ya, dan bagaimana strategi kita ya, strategi yang ampuh ya untuk bisa mencapai jabatan profesor. Nah, dengarkan semuanya. Ini videonya diharapkan bisa ditonton sampai selesai, karena nanti di akhir itu kita akan bahas mengenai strategi sukses untuk mencapai jabatan profesor. Nah, di sini kita ringkas ya secara cepat aja ya mengenai 9 syarat administratif yang harus dipenuhi. Yang pertama mengenai beban kerja ya, 4 semester berturut-turut dan gelar doktor ya, dan pengalaman sebagai dosen minimal 10 tahun ya, minimum 40% ya dari penelitian ya untuk angka kreditnya, memenuhi IKD ya, indikator kinerja dosen profesor ya, minimal 2 tahun berturut-turut ya, mendapatkan predikat kinerja yang bagus, dan sertifikat pendidik dosen ya. Nah, di sini 2 publikasi ilmiah ya, atau karya seni yang berkualitas, dan tentunya lulus uji kompetensi profesor. Nah, sahabat JP Channel ya, ini perubahan yang sangat penting yang harus dipahami oleh para dosen yang akan mengajukan ke profesor. Memang standar yang baru ini ya, atau syarat khusus di regulasi yang terbaru ini standarnya lebih ketat ya kalau kita cermati. Jadi ada 2 syarat ya, 2 syarat khusus yang wajib dipenuhi ya bagi dosen yang akan mengajukan ke profesor. Di syarat yang pertama, ini artikel di jurnal internasional bereputasi ya, Q2 ya minimum ya, dengan SJR di atas 0,25 sebagai penulis pertama dan korespondensi. Ini kalau dilihat dari sini berarti ada 3 syarat ya, yang semuanya itu harus akumulasi dari ketiganya, ya, kuartil ya, SJR ya, penulis pertama, dan korespondensi. Nah, kemudian syarat yang kedua ini bisa dipilih salah satu ya. Jadi syarat 2A ini artikel di jurnal ya, ketiga minimum ya, dengan SJR 0,2. Kalau di syarat yang kedua ini bisa penulis pertama atau bisa korespondensi. Nah, juga pilihan yang lain ya bisa jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 sama ya sebagai penulis pertama atau korespondensi. Nah, di sini tantangannya ya, karena kalau kita bandingkan ya dengan regulasi yang sebelumnya yang hanya mensyaratkan 1 dengan SJR lebih dari 0,1 ya, hanya 0,1. Sedangkan di regulasi terbaru ini kombinasi, ada kuartil, ada SJR. Yang lebih tinggi juga artikelnya dipersyaratkan 2 juga. Nah, di sini standar ini ya sebetulnya bukan sekedar hambatan ya. Ya memang ini hambatan, tapi ini juga menjadi jembatan ya menuju pengakuan global ya, menuju kualitas riset profesor yang lebih bagus ya daripada sebelumnya. Nah,
Kita akan coba bedah pada setiap syarat khususnya. Syarat khusus yang pertama di sini artikel minimumnya Q2 ya dengan SCR di atas 0,25. Kalau regulasi yang sebelumnya SCR-nya di atas 0,1. Nah, di sini harus minimum kuartil 2 dan SCR-nya di atas 0,25. Sehingga penting kita harus memahami harus ada stabilitas kuartil. Jadi status kuartil kedua itu harus bertahan, ya. Tidak hanya pada saat artikel itu publish, tapi juga ketika kita akan mengajukan ya jabatan jabatan fungsional, jabatan akademik, bahkan juga harus ketika dinilai ya, oleh asesor. Kalau terjadi penurunan dari kuartil 2 ke kuartil ketiga atau kuartil keempat, ya tentu syarat khusus yang pertama tidak bisa terpenuhi. Ya, artikelnya akan gugur ya sebagai syarat khusus yang pertama. Kemudian juga konsistensi SCR. Ya, kalau SCR-nya turun ya di bawah 0,25, meskipun saat publish itu di atas 0,25, tapi ketika dinilai oleh asesor di bawah 0,25, maka juga tidak memenuhi syarat. Yang penting juga ya teman-teman semuanya harus perhatikan kuartil Q2 itu ya sesuai dengan bidang ilmu kita. Jadi kalau kuartil Q2-nya itu di jurnal itu yang paling tinggi, itu bukan bidang ilmu kita, ya sedangkan untuk bidang ilmu kita hanya kuartil 3 atau kuartil 4, ya maka dianggap di situ tidak terpenuhi. Maka ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian juga peran ganda penulis ya. Jadi penulis itu bukan hanya sebagai penulis pertama, tapi juga sebagai penulis korespondensi. Jadi kalau teman-teman yang punya kontribusi ya signifikan dari artikel ya, melibatkan anggota yang lain, maka teman-teman ya sebagai penulis pertama juga sekaligus sebagai korespondensi. Nah, itu ketiga kriteria, yaitu kuartil minimum kuartil 2, SCR minimum harus di atas 0,25 ya, harus di atas 0,25 dan sebagai penulis pertama plus penulis korespondensi. Untuk syarat kedua grade-nya lebih rendah atau syaratnya lebih ringan, tapi juga tetap di atas ya, syarat khusus profesor di regulasi yang sebelumnya. Ya, tetap ada kenaikan standar. Karena kalau dulu hanya satu artikel di atas 0,1 SCR-nya. Dengan sekarang, ya kalau dulu juga nggak ada minimum kuartil yang dipersyaratkan hanya SCR. Jangan sekarang kuartil ketiga untuk yang syarat khusus yang kedua. Dan SCR-nya di atas 0,2. Ini juga syarat kumulatif. Sehingga di sini ya penting juga ya seperti yang sebelumnya ya, jadi stabilitas ya kuartilnya harus stabil ya, minimum harus Q3 dari saat terbit hingga dinilai. Kalau terjadi penurunan menjadi kuartil 4 ya maka meskipun sama-sama masih terindeks Scopus maka membatalkan kelayakan artikel. Demikian juga thresholdnya SCR-nya di atas 0,2 juga saat penilaian. Nah, ini harus teman-teman perhatikan semuanya ini ya. Nah, sama juga ya kesesuaian dengan subjek area itu harus relevan. Jadi kuartil 3-nya itu harus relevan dengan subjek area ya, di mana sesuai dengan bidang ilmu kita, yang relevan dengan bidang ilmu kita. Tetapi untuk syarat kedua ini lebih fleksibel ya, karena kita tidak harus sebagai penulis pertama dan korespondensi, kita bisa salah satu saja. Nah, opsi yang lain ya bisa jurnal nasional terakreditasi ya, peringkat 1 dengan status yang tidak dibatalkan saat terbit dan dinilai. Maksudnya tidak dibatalkan sebagai jurnal nasional peringkat 1. Nah, di sini bisa memilih ini jalur 2A, ini jalur 2B. Bisa dipilih salah satu. Nah, tips praktisnya seperti apa dalam mencapai standar profesor di tahun 2026? Mari kita bahas ya bagaimana strategi konkretnya ya. Saya rangkum di sini ada 7 ya. Jadi yang pertama, teman-teman semuanya setelah punya artikel atau sebelumnya juga lebih bagus ya rencana jangka panjang. Kita punya
pemahaman ya berdasarkan riset yang kita lakukan, kita cari informasi ya di Scopus, di Simagucer ya tentang kuartil ya dan juga SCR dari jurnal yang akan kita tuju ya. Selain itu juga periksa tren historisnya ya. Ya, tren historisnya untuk memprediksi stabilitas jurnal tadi. Nah, itu yang pertama. Nah, selain itu juga teman-teman semuanya pilih jurnal dan publisher yang bagus, yang berkualitas. Ya, seperti Emerald, ya, Springer, ya, Elsevier, Wiley, yang track recordnya sudah bagus, ya, kaitannya sama kuartil sama SCR stabil ya. Sehingga di sini bisa meminimalkan lah resiko penurunan ya, penurunan kuartil atau penurunan SCR. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya tentu harus kita memiliki artikel yang berkualitas ya, baik secara metodologi ya, atau temuan yang original ya, temuan yang sangat berkontribusi ya, memberikan kontribusi empiris, kontribusi praktis ya, yang signifikan ya. Nah, itu fondasi lah. Kita punya artikel yang berkualitas mau dipublikasikan di jurnal manapun ya pasti akan diterima. Nah, kemudian sehingga ini bukan suatu yang instan atau bukan suatu rentang waktu yang singkat ya. Tapi memang ini butuh waktu yang lama ya. Ya, butuh kolaborasi juga. Dan di sini juga kolaborasi ya dengan peneliti ya, baik peneliti di Indonesia maupun peneliti internasional ya, untuk memperkuat kualitas riset kita dan meningkatkan peluang ya publikasi di jurnal Scopus. Dan yang kelima, rencanakan publikasi strategis. Dan kalau kita punya rencana ya misalnya 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan untuk mengajukan ke profesor, ya maka kita tidak boleh terlalu mepet dengan waktu kita mengajukan. Berarti kita sudah harus punya artikel yang siap untuk disubmit ya. Jadi misalnya kira-kira butuh waktu setahun ya, atau 2 tahun ya, misalnya ya, setahun atau 2 tahun ya sebelum kita akan mengusulkan ya kita harus ada artikelnya. Kalau bisa lebih awal lebih bagus agar buffer waktunya cukup nanti. Jadi kita pertimbangan review ya, waktu review, waktu revisi ya, waktu ya kita menerima LOA, waktu nanti publish ya. Nah, kemudian yang keenam ya monitor metrik secara berkala. Kita pantau kuartil dan SCR artikel. Kalau kita artikel sudah publish, kita bisa melakukan pemantauan secara berkala, misalnya tiap semester atau ya tiap semester sekali lah bisa kita pantau ya, khususnya kuartil dan juga SCR-nya ya. Antisipasi kalau misalkan kuartilnya menurun ya atau SCR juga menurun ya, kita bisa ya ada backup artikel ya. Kalau backup dulu itu kalau kita sudah mengajukan ya, kemudian direview ya dan diminta untuk menambah artikel ya karena kita kurang penelitian, maka kalau kita punya backupnya ya maka kita bisa mengajukan ya artikel cadangan. Kalau kita nggak punya artikel cadangan mesti harus butuh waktu lagi untuk ya membuat artikel ya, submit sampai dengan publish kan butuh waktu yang tidak pendek, sehingga akan memperpanjang ya proses ya pengajuan jabatan fungsionalnya. Nah, kemudian dokumentasikan, kita punya dokumentasi ya ketika artikel itu kita ya publish ya di Scopus ya, berapa kuartil dan SCR-nya pada saat publish. Kita dokumentasikan ya sehingga nanti kita jika terjadi perubahan metrik di kemudian hari ya maka kita bisa mengantisipasi lah dengan cara yang tadi bisa dengan backup artikel ya dan seterusnya. Ini 7 langkah strategis menuju profesor ya. Nah, teman-teman juga selain ini ya, ini juga sekaligus harus diperhatikan ya
dan harus dihindari ya, jebakan kita ya dalam melakukan publikasi. Ya, hindari pokoknya setiap jurnal predator tuh hindari, meskipun dia sudah terindeks di Scopus cukup lama ya. Hindari jurnal-jurnal semacam ini ya, apalagi EPC-nya juga tidak murah ya, artikel processing charge-nya mahal ya, tapi kualitasnya rendah. Nanti khawatirnya ya jurnal ini saat publish artikel kita masih terindeks Scopus ya, tetapi saat dinilai ya maka sudah keluar dari Scopus, cancel atau coverage discontinue misalnya ya. Nah, kita bisa cek ya melalui laman DOAJ atau di Bills List. Dan volatilitas metrik jurnal baru atau tidak stabil, berisiko turun kuartil. Pilih jurnal dengan riwayat minimal 5 tahun konsisten, ya, konsisten di kuartil. Bisa kuartil 2 dia konsisten, kuartil 3 dia konsisten. Dan kesalahan subjek area, pastikan kuartil yang Anda rujuk adalah dari kategori yang relevan dengan bidang kita. Jadi kita kuartilnya berapa? Di Simagocer itu ada ya, di Scopus itu juga ada itu. Jadi jangan kita ambil kuartil yang bukan bidang kita ya. Misalkan bidang kita ekonomi ya, yang kuartil tertinggi jurnal itu bidang hukum ya, misalnya bidang hukumnya G2 ya, kuartil 2, bidang ekonomi kuartil 3. Nah, yang dipilih itu ya kuartil 3. Maka nggak memenuhi persyaratan ya, sebetulnya. Maka pilih ya, karena sering terjadi kesalahan subjek area ini. Kemudian status jurnal dibatalkan, periksa apakah jurnal pernah didiscontinue dari Scopus ya, status cancel, maka menggugurkan artikel untuk persyaratan. Nah, itu harus kita periksa ya. Bagi prinsipnya ya hindari jebakan-jebakan ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ya untuk rekan-rekan dosen semuanya ya, sahabat JP Channel ya. Perjalanan dimulai dari langkah pertama. Profesor itu bukan gelar, tapi dia bukti dedikasi yang panjang pada ilmu, pengetahuan, dan pendidikan bangsa. Memang ada tantangan ya di Permen 52 ini karena standarnya dinaikkan, namun dengan persiapan yang matang ya, strategi publikasi yang tepat ya, ini tadi yang kita bahas itu ya, artikelnya bagus tapi strateginya nggak tepat ya dalam memilih jurnal, dalam memilih termasuk publishernya ya. Maka yang rugi adalah peneliti sendiri. Dan konsistensi dalam berkarya ya, konsisten. Jabatan profil insya Allah bisa diraih. Mulailah dengan riset yang berkualitas, pilih jurnal yang tepat termasuk publishernya, dan jaga stabilitas metrik publikasi. Suksesan memerlukan waktu ya, namun setiap langkah membawa kita lebih dekat puncak karir akademik kita. Demikian sahabat JP Channel ya, semoga penjelasan ini ya bisa dipahami dan memberikan semangat ya, motivasi kepada rekan-rekan semuanya yang sudah lektor kepala ya, punya rencana ke depan ya untuk sekian berapa tahun ya bisa mengajukan ke profesor ya, dan saya doakan semoga lancar ya itu yang sedang dalam proses pengajuan guru besar ya. Itu saja ya materi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.